Akhir-akhir ini, Indonesia telah digemparkan oleh kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tepatnya, korupsi tanggal tema 270 triliun. Kasus yang menjerat Harvey Bois kerap diwarnai dengan drama. Harvey menangis saat istrinya harus berbohong kepada anaknya yang selalu menanyakan keberadaan ayahnya. Dalam sidang, Harvey juga mengaku harus berutang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Kalau kita jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Bukan begitu, kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama, iya kan? Orang bertobat. Presiden RI Prabowo Subianto menyentil vonis hukuman ringan terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Bois dan kawan-kawan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang diketuai oleh Eko Arianto. Korupsi sendiri merupakan suatu tindak kriminal, bisa jadi penyelewengan, penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, yang bertujuan untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bisa kalian cari di Google. Namun tampaknya undang-undang tersebut belum bisa diterapkan secara maksimal. Kenyataannya masih banyak oknum-oknum yang hanya menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan dampak negatif bagi masyarakat. Dapat diambil dari salah satu contohnya, ya orang ini, di mana orang ini melakukan korupsi tepatnya di PT Tambang Timah hingga menelan kerugian hampir 300 triliun. Di mana angka yang banyak ini membuat masyarakat sampai geleng-geleng kepala. Lah bagaimana tidak, uang segitu banyaknya bisa membuat kaya 100 generasi. Di mana itu per generasi mendapatkan 3 triliun rupiah, dan itu masih angka yang sangat besar. Di mana 1 triliun saja memiliki 12 angka 0 di belakangnya. Gak kebayang betapa banyaknya uang 300 triliun itu. Lalu bagaimana solusinya? Penyakit korupsi ini mungkin tidak ada obatnya. Dengan kata lain, harus diberantas karena setiap manusia memiliki sifatnya sendiri. Ada yang memang niatnya untuk mensejahterakan rakyat, dan ada pula untuk mensengsarakan rakyat. Dan kita nggak bakal tahu isi niat mereka. Bisa jadi orang yang kita pandang baik dan jujur itu adalah topeng pelindung untuk menutupi sifat aslinya. Dengan kata lain, munafik. Kata-kata ini mungkin terlalu kejam, namun inilah faktanya. Dengan kejadian seperti ini, hukum malah semakin loyo. Bagaimana tidak, kasus di atas saja hanya diberi hukuman 6,5 tahun penjara dan denda hanya 1 miliar rupiah. Berbanding terbalik dengan kasus nenek tua yang hanya mencuri beberapa batang kayu untuk memenuhi hidupnya. Itu malah divonis 1 tahun penjara dengan denda hingga 500 juta. Di mana ini sangatlah besar bagi seorang lansia mengingat umurnya yang sudah tidak muda lagi. Hal ini membuat korupsi bagaikan gunung emas bagi oknum-oknum tertentu, karena hanya di penjara 6 tahun, uang yang ia nikmati 270 triliun. Itu sangat tidak masuk akal. Inilah alasan korupsi sangat digemari oleh orang-orang Indonesia. Dan tak menutup kemungkinan hal yang sama bisa terjadi kembali ataupun malah lebih parah lagi. Sangat berbeda di Cina, di mana korupsi di sana tidak ada belas kasihan kepada koruptor dengan hukuman penjara seumur hidup hingga paling berat adalah mati. Di mana hal inilah yang justru masyarakat Indonesia inginkan, karena jika hukum di Indonesia sama dengan di Cina, maka dengan kata lain, oknum-oknum korupsi akan berpikir 2 kali. Namun inilah hukum yang ada di Indonesia, di mana yang besar semakin besar dan yang kecil selalu ditindas. Namun mengingat dengan kata Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa di negara ini tidak akan ada lagi orang yang bakal kebal hukum.
di mana dengan terpilihnya Pak Presiden kita semua berharap bahwa ini akan menjadi ajang lajuan agar hukum di Indonesia bisa lebih baik. Agar Indonesia emas di masa depan tidak menjadi Indonesia ampas. Saya Noval Habibi, jika sepemahaman ataupun opinimu, tinggalkan di kolom komentar. Subscribe dan like jika suka. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Itu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera, suruh tinggal di rumah aja daripada bikin susah kita.